Mr. Libra, please hold still. Halo Sobat Uber, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Nathan. Semoga kabar kalian baik-baik semua ya guys. Di video kali ini aku akan merekap sebuah film horor yang berjudul The Menu tahun 2022. Dari judulnya seperti film tentang masakan ya guys, menu ya kan. Seberapa horor ke film ini? Yuk langsung saja guys, simak alur cerita lengkapnya berikut ini. Di awal scene kita melihat sepasang kekasih yang bernama Tyler dan Margot. Mereka sedang menunggu sebuah kapal menuju Hawthorne Island untuk menyantap hidangan berkelas dan istimewa. Dan biaya yang dikeluarkan gak kaleng-kaleng guys, karena untuk setiap penumpangnya harus membayar 1.250 US dollar. Hanya untuk semalam. Sultan mah bebas ya guys. Kapal pun tiba. Para penumpang yang sudah pada datang langsung menaikinya. Kapal ini hanya muat untuk 12 orang guys. Para penumpang berasal dari berbagai kalangan orang kaya. Ada 3 sekawan, Bryce, Soren, dan Dave. Sepasang parubaya, Richard dan Anne. Aktor film dengan pasangannya Demian Garcia dan Felicity Lin. Dan kritikus makanan terkenal dari majalah Vogue yang bernama Lillian Blum bersama rekannya Ted. Singkat cerita, mereka sudah tiba di pulau tersebut. Tour guide mereka yang bernama Elsa terlihat sudah menunggu di sana. Saat absensi, ada sedikit kejadian canggung di mana Tyler sempat mencantumkan nama lain sebagai pasangannya. Tyler lalu meminta maaf pada Margot, tapi ia tidak ambil pusing akan hal itu. Setelah absen satu-satu, mereka lanjut berjalan mengelilingi pulau. Elsa memandu mereka ke tempat peternakan laut dan darat, perkebunan, penyimpanan daging, dan tempat peristirahatan mereka, kecuali chef. Untuk chefnya tinggal sendirian di rumah besar berkonsep kayu dan tidak ada yang boleh masuk ke sana, bahkan pekerja lain sekalipun. Mereka lanjut memasuki ruangan restorannya. Tyler mengeluarkan ponsel bersiap-siap untuk mengabadikan hidangan, tapi Elsa mengumumkan tidak ada yang boleh memotret setiap hidangannya. Di sini kita baru lihat penumpang yang ke-12. Ia terlihat seperti orang nenek-nenek biasa yang datang sendirian. Chef akhirnya datang. Ia bernama Slowick. Elsa terlihat seperti melaporkan sesuatu, dan chef itu melihat ke arah Tyler. Tyler be like, mampus gue, ada apa ini? Singkat cerita, hidangan pembuka atau istilahnya amuse-bouche mulai disajikan dengan penyajian yang berkelas. Tyler memotret hidangannya secara diam-diam dan secepat mungkin. Selama menikmati hidangan pertama, Tyler menceritakan obsesinya terhadap makanan. Ia juga ternyata mengidolakan Chef Slowick ini. Lalu hidangan pertama segera disajikan. Sebelum menyajikan, sang chef memperkenalkan diri sekaligus menyambut para tamu. Ia juga meminta para tamu agar jangan sekadar makan hidangannya saja, tapi juga menikmati sensasi rasanya sampai merasuk ke dalam jiwa raga. Nama dari hidangan pertama disebut The Island. Slowick menjelaskan arti mendalam dari hidangannya tersebut. Tyler menangis mendengar kata-kata dari Chef Slowick. Are you crying? Melankolis banget ya guys Tyler ini. Tyler lalu memotret hidangannya tanpa sadar. Elsa melihatnya, tapi ia membiarkannya. Lillian mulai membahas soal hidangan tersebut kepada Ted dengan bahasa kritikusnya. Ted tampak tidak mengerti apa yang dibicarakan Lillian. Pasangan artis, 3 sekawan dan yang lain juga terlihat sedang mengobrol dengan obrolannya masing-masing. Hidangan kedua akan segera menyusul. Is he gonna keep doing that?
Margot mulai merasa kesal karena beberapa kali mereka membuatnya terkejut. Dan lagi-lagi Slowik menjelaskan hidangannya dengan menggunakan bahasa filosofi. Jujur aku juga nggak ngerti guys apa yang diomongin. Setelahnya hidangan kedua yang bernama breadless bread plate pun disajikan. Semua tamu nggak habis thinking dengan hidangan kedua ini karena emang benar-benar nggak ada apa-apa di piring itu. Selain topping 7 rupa dan secarik catatan. Di luar nalar ya guys. Tyler menyukai hidangan tersebut. Beda cerita dengan Margot yang menganggapnya sebagai hinaan. Tyler percaya bahwa di dalam hidangan yang terlihat nyeleneh tersebut mengandung arti yang sangat luas. 3 sekawan terlihat kurang senang dengan hidangan kedua itu. Mereka meminta Elsa mengambilkan roti, tapi Elsa tidak mengiyakan. Lalu mereka berkata, "Apa kau tahu, kami bekerja sama dengan Doug Ferrick." Elsa menimpal, "Kalian bekerja untuk Doug Ferrick." Mereka pun menyerah. Slowik mendatangi Margot. Ia berkata, "Sepertinya Anda belum menyentuh hidangannya." Margot membalas, "Tidak ada makanan di piring ini." Slowik pun membalas lagi bahwa itulah makanannya. Margot bersikukuh untuk tidak mau menyantapnya, dan Slowik pun pergi. Ia menghampiri nenek yang duduk sendirian. Sepertinya mereka memiliki hubungan istimewa. Kemudian ia menyuruh para koki untuk mempersiapkan hidangan ketiga. Margot dan kedua pasangan parubaya itu pun sepertinya memiliki suatu hubungan. Slowik mengagetkan para tamu lagi. Ia mengumumkan hidangan ketiga yang diberi nama Memory. Lalu ia menjelaskan kenangan masa kecilnya bersama ibunya, yaitu si nenek yang duduk sendirian. Mereka mengalami masa lalu yang cukup kelam di malam Taco, atau lebih dikenal dengan Taco Tuesday. Ayahnya pulang dalam keadaan mabuk berat, tapi sang ayah malah melilitkan kabel telepon ke lehernya. Sang ayah tidak mau berhenti, sehingga Slowik menusukkan gunting dapur ke pahanya untuk membuatnya berhenti. Dan ia menjadikan malam itu sebagai malam taco yang sangat berkesan. Agak dark gimana gitu ya guys. Felicity tidak suka mendengar ceritanya. Damien berkata itu hanya cerita masa lalu yang membuatnya menjadi chef. Hidangan ketiga pun disajikan. Di setiap taco bergambar sindiran untuk setiap tamu. Pertama Lilian. Taconya tergambar semua restoran yang dia review dan berakhir tutup. Lalu Tyler. Di takonya ada gambar yang saat ia memotret setiap hidangan. Kemudian Damien. Di takonya tergambar poster dari filmnya yang gagal. Kemudian 3 sekawan. Takonya tergambar tangkapan layar dokumen yang menunjukkan perusahaan mereka melakukan tagihan palsu. Mereka memanggil Elsa dan mengancam akan menutup restorannya, tapi Elsa tidak bergeming sedikit pun lalu kembali. Dan yang terakhir Richard. Di takonya ada gambar ia bersama dengan seorang wanita muda. Anne bertanya siapa wanita itu. Ia berdalih itu hanyalah gambar ngaco. Makanya disebut taco. Enggak gitu ya guys. Di sisi lain Margot ingin mengajukan protes soal gambarannya. Tapi Taylor menyuruhnya berhenti dan memarahinya. Ia membuat Margot kesal dan ia pun pergi. Saat Margot hendak membuka pintu berwarna silver, Elsa memanggilnya dan menunjukkan arah ke kamar mandi. Margot hendak merokok di kamar mandi dengan membuka jendelanya. Tapi Slowik tiba-tiba saja masuk dan bertanya kenapa Margot dari tadi tidak mau memakan hidangannya. Ia mulai menanyai siapa Margot secara mendetail. Ia membuat Margot kesal. Slowik berkata kau seharusnya tidak di sini. Tapi Margot mengabaikannya dan langsung keluar. Singkat cerita, Slowik menepuk seperti biasanya untuk mengumumkan hidangan selanjutnya. Sebelumnya ia memperkenalkan wakil chef yang bernama Jeremy Loudon. Karena Jeremy lah yang membuat hidangan selanjutnya, yang bernama The Mess. Slowik menjabarkan perjalanan karir Jeremy dari nol hingga sekarang. Ia melanjutkan, Jeremy itu cukup baik di bidangnya, tapi tidak akan pernah menjadi hebat. Dia tidak akan pernah menyamai dirinya. Mungkin ini yang namanya diterbangkan ke awan lalu dihempas ke dasar jurang ya guys.
Ia menjelaskan sekalipun semua orang menyukai masakan kita, tetap tidak ada cara untuk menutupi bagian yang kacau. Layaknya kekacauan yang kita buat dalam hidup kita. Ia mulai bertanya kepada Jeremy, apakah kau menikmati kehidupan yang kau impikan ini? Jeremy menjawab semua pertanyaan dengan jawaban tidak safe. Lalu yang terjadi... Ya, dia bunuh diri tepat di hadapan semua tamu. Sontak saja membuat semua tamu syok dan ketakutan. Kecuali Taylor. Kayaknya Taylor ini agak psikopat ya guys. Koki lain kembali melanjutkan masakannya. Slowik meminta para tamu untuk tetap tenang dan mengatakan bahwa itu hanyalah bagian dari pertunjukan. Aduh, nggak ngerti lagi deh sama chef yang satu ini. Mereka kebingungan apakah itu beneran atau tidak. Lilian yakin bahwa itu hanyalah bagian dari pertunjukan untuk melengkapi arti dari hidangan tersebut. What are you talking about, lady? He just fucking shot himself, okay? Margot bertanya kepada Taylor, apa-apaan itu tadi? Taylor terlihat cuek dan menikmati makanannya. Richard sudah tidak mau ada di sana dan mengajak Anne pergi, tapi Elsa tidak mengizinkan. Ia menyuruh salah satu penjaga memotong salah satu jari dari Richard. Mereka pun melakukannya. Anne histeris melihatnya. Para tamu terkejut dengan apa yang mereka lakukan. Taylor sekali lagi terlihat biasa saja sambil terus makan. Elsa meminta Margot untuk menemui Slowik. Slowik sekali lagi bertanya, siapa kamu sebenarnya? Margot menjawab, apakah itu penting? Slowik membalas, tentu itu penting karena seluruh rangkaian malam ini sudah direncanakan dengan baik. Tapi tak semuanya berjalan sesuai rencana karena kehadiran Margot. Namun itu tidak mengubah keadaan bahwa semua akan mati malam ini. Ya, Slowik berniat membunuh mereka semua malam ini juga guys. Slowik bertanya kepada Margot ingin mati di sisi tamu atau Koki. Margot tak peduli mau di sisi manapun. Toh pada akhirnya dia akan mati. Tapi Slowik kekeh menyuruh Margot untuk memilih. Ia memberinya waktu 15 menit. Untuk sementara Margot kembali ke kursinya. Margot menamparnya, tapi Taylor terlihat tidak peduli. Ia malahan iri kepada Margot yang bertemu empat mata dengan Slowik. Emang agak koslet kayaknya otak Taylor ya guys. Tiga sekawan sedang berdiskusi. Mereka mencari cara untuk kabur dari sana. Damien pun ikut bergabung. Ia menyarankan melakukan seperti salah satu adegan di filmnya. Saat Soren mencoba memecahkan kaca, kaca itu sangat kuat dan sama sekali tidak retak sedikit pun. Hidangan kelima siap disajikan. Sebelum itu, Slowik mempersilahkan kepada siapapun untuk bertanya. Kemudian Soren bertanya, kenapa kau melakukan ini kepada kita? Slowik menjawab dengan kata perumpamaan. Anggaplah diri kalian bahan-bahan untuk konsep pencicipan. Slowik berkata seharusnya kalian sudah tidak terkejut lagi. Ia bicara kepada Lilian, dirinya tidak suka kepada Lilian karena sudah menghilangkan sumber nafkah kepada banyak koki yang restorannya gulung tikar. Ia lalu menghampiri Richard dan Anne. Mereka sudah 11 kali makan di tempatnya, tapi tak satu pun nama masakan yang mereka tahu. Tentu hal itu membuat Slowik kesal sebagai seorang chef yang menjunjung tinggi karya seni sebuah masakan. Bray sedikit protes karena secara teknis pulau dan restoran itu milik Doug Ferrick. Jadi Slowik tidak seharusnya berbuat seenaknya. Slowik membalas, memang benar. Doug Ferrick bagaikan malaikat investornya. Ia dulu milik Ferrick, namun keadaan sudah berbalik sekarang. Di luar jendela, ia sudah menggantung Ferrick yang dipakaikan sayap malaikat. Slowik kesal karena Ferrick berencana untuk menggantikannya dan menurunkan talinya secara perlahan. Karena di bawahnya adalah laut, ia pun mati tenggelam guys. Ia menyebutnya dengan The Fallen Angel. Waktu Margot habis dan Elsa memintanya untuk menemui Slowik di ruangannya. Slowik sudah tahu ada sesuatu di antara Margot dan Richard.
Margot mulai curhat soal dirinya yang pernah menjadi wanita malam walaupun ia tidak benar-benar ingin. Mereka melakukan obrolan yang cukup mendalam. Setelahnya, Slowik mengajak para tamu untuk keluar ruangan. No, we're gonna die tonight. Yeah. Our next course. Ia memperkenalkan asisten koki yang akan menyajikan hidangan berikutnya. Namanya Catherine Keller, seorang yang menolak bercinta dengan Slowik untuk beberapa kali. Ia menamakan nama hidangannya dengan nama Men's Folly. Sebelum itu, Catherine menusuk Slowik di bagian paha sebagai bagian dari pertunjukan. Slowik kemudian memberi kesempatan untuk para tamu pria kabur, tapi hanya selama 45 detik. Mereka pun langsung pada kabur. Hanya Tyler yang kabur karena dipaksa, guys. 45 detik berlalu. Para tamu wanita diminta kembali masuk. Sedangkan beberapa koki mulai berpencar untuk mencari para tamu pria. Di dalam, Lilian menyanjung hidangan ke-6. Catherine mulai menangis mendengar pujiannya. This is fantastic. The tartness of the umeboshi, and yet it's clean. It's delicious. Tamu wanita yang lain pun ikut memujinya. It's the emoji for me. Umeboshi. 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 Di sisi lain, para tamu pria sedang main kejar-kejaran dengan para koki. Singkat cerita, mereka semua tertangkap, guys. Koki yang menemukan Ted di kandang ayam memberinya hadiah berupa dessert mewah dengan nama Passage Egg, sebagai hadiah untuk tamu yang terakhir tertangkap. Special bite for the last guest to be caught. A little play on the passard egg with creme fraiche and maple. Scene berpindah ke Lilian yang sedang mencoba merayu Catherine dengan iming-iming akan membantunya membuka restoran sendiri kalau mereka tidak mati di sana. Catherine berkata bahwa soal mereka semua mati termasuk dirinya adalah gagasan darinya, dan ia bangga akan hal itu. Anybody want any wine? Yes, Pocket. Ini sudah tahu soal Margot, ia pun mengakuinya. Margot kemudian mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Erin. Para koki kembali dengan membawa semua tamu pria. Slowik berkata di sini ada satu masalah, lalu ia mendatangi Tyler. Slowik berkata kenapa kau membawa Margot dan bukan pacarnya. Padahal Slowik sudah memberitahunya bahwa malam itu semua orang akan mati dengan menu sajian terhebat. Tyler menjawab karena mereka sudah putus dan tak tahu harus mengajak siapa. Oh ya ampun, pantas saja ia dari awal kelihatan santuy ya guys. Ternyata, sudahlah. Margot yang mendengarnya pun marah dan memukul Tyler. Chloe kemudian memberinya pakaian koki dan menyuruhnya untuk memasak. Ia meminta semua tamu dan koki melihat Tyler memasak. Tyler terlihat kebingungan. Chloe menyindir cara memasaknya. Shit? Would you like some shit? This is a new dicing method of which we have been woefully ignorant. Butter, leeks and shallots sautéed in butter. I bear witness to a revolution in cuisine. Sarkasme banget ya guys kata-katanya. Setelah selesai, Slowik pun mencicipinya dan menamai masakannya dengan Tyler Bullshit. Ia membisiki Tyler. Kemudian Tyler melepas pakaian kokinya dan pergi ke belakang dapur. Slowik ingin bicara empat mata dengan Margot. Ia meminta Margot untuk mengambil tong yang ada di tempat penyimpanan daging, karena Elsa lupa mengambilnya. Saat on the way, Margot terkejut melihat Tyler yang sudah meninggal gantung diri. Singkat cerita, Margot sudah sampai di tempat. Di tong tersebut ada pisau. Margot mengambil tong dan pisaunya sekalian. Ia pergi memasuki ruangan kediaman Slowik. Di sana ada pintu silver seperti yang ia lihat di ruang restoran. Margot penasaran dengan pintu tersebut. Saat hendak masuk, Elsa muncul. Ia kesal kepada Margot karena mengancam posisinya. Elsa mulai menyerang.
Margot membela diri dan tanpa sengaja Elsa pun terbunuh. Margot kemudian masuk ke dalam pintu Silver. Di sana tersimpan masa lalu Slovic. Mulai dari foto-foto dan artikel tentangnya yang dibuat oleh Lilian. Margot kembali dengan tongnya. Tak lama ada kapal penyelamat datang. Margotlah yang memanggilnya. Seorang polisi datang dan berkata ada yang memanggilnya. Para tamu meminta agar diselamatkan. Hands on your head, everyone, now. You're joking. You're joking. I am not joking, sir. Mereka berkata Slovic beserta para koki ingin membunuhnya. Polisi itu menyuruh Slovic untuk berlutut. Ia mengarahkan pistol ke arah Margot. Tapi itu hanyalah pemantik api. Dan ternyata ia salah satu bawahan Slovic. Para tamunya di-prank guys. Slovic pun sudah menganggap Margot sama seperti yang lain. Hidangan terakhir akan mereka siapkan dalam 5 menit. Margot sepertinya sudah mempunyai rencana lain. Ia menepuk seperti yang biasa dilakukan Slovic dan berkata bahwa ia tak menyukai masakannya. Ia mengolok-olok masakan Slovic yang melakukan pembenaran dengan mengatakan memasak dengan cinta. Padahal ia hanya memasak dengan rasa obsesi yang menggebu-gebu. Margot mengatakan bahwa Slovic tidak ada bedanya dengan tamu-tamu yang ia sindir. Ia lalu menyuruh Slovic membuatkan cheeseburger plus kentang goreng. Bukan masakan mewah dan rumit yang biasa ia bikin. Apa kau bisa? Ucap Margot. Slovic pun berkata tentu saja ia bisa membuat masakan seperti itu. Saat membuatnya, Slovic terlihat menikmatinya. Membuat ia mengingat kembali seperti apa rasanya memasak dengan cinta. Ia pun selesai memasak. Dan jadilah Krabby Patty. Canda guys. Cheeseburger siap disajikan. Margot mengambil gigitan pertama dan berkata, ini baru yang namanya cheeseburger. Slovic terlihat senang mendengarnya. Kemudian Margot bertanya apakah boleh kubawa pulang sisanya. Slovic pun membolehkan. Ia membungkus cheeseburgernya, sekaligus memberinya souvenir sebagai tanda terima kasih sudah mampir ke sana. Margot tak menyangka, lalu ia juga mengucapkan terima kasih atas jamuannya dan mulai beranjak pergi. Ia menatap Slovic sekali lagi, Slovic hanya tersenyum. Ia pun menatap para tamu lain. Lalu Anna memberi bahasa tubuh seperti berkata, tidak apa-apa, pergi saja. Margot pun lanjut keluar. Slovic mulai mempersiapkan hidangan penutup sembari mengucapkan terima kasih, karena akan menjadi bagian dari seninya yang terakhir. Para tamu terlihat sudah pasrah dengan nasibnya. Koki lain mulai membuat appetizer di keliling ruangan restoran itu. Mereka memakaikan aksesoris yang terbuat dari marshmallow dan coklat lezat kepada para tamu. Margot sudah mulai pergi menggunakan kapal yang digunakan polisi gadungan sebelumnya. I love you all. Slovic mulai membakar dirinya sendiri bersama para tamu dan koki. Margot yang sudah berada di tengah laut, diam sebentar, menyaksikan seni terakhir Slovic dari kejauhan sembari makan cheeseburgernya. Dan film pun selesai. Ya itu tadi akhir film dari The Menu guys. Filmnya benar-benar menegangkan ya. Plot twist-nya juga dapet dan tetap seru buat ditonton karena disisipkan dark jokes juga guys. Semoga kalian semua menikmati alur filmnya dan terhibur ya guys. Terima kasih untuk semua yang sudah mampir dan terima kasih juga yang sudah menekan tombol subscribe sekaligus lonceng dan like-nya juga ya. Sampai ketemu di video rangkuman film selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.